Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dias Cewati. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 30 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Baik Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menampilkan video film teaching kegiatan layanan konseling kelompok dengan topik permasalahan malu berbicara di depan umum. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di dalam konseling kelompok ini. Sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa memimpin doa. Siapa? Dipersilakan. Saya, Bu. Mungkin insana saja ya, insana. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Nak Insana. Kemarin saya mengajak kalian untuk kegiatan konseling kelompok sebelumnya kan, sudah saya bahas di WhatsApp group. Saya mengundang 6 orang untuk kegiatan konseling kelompok ini. Apakah sudah hadir semua ya? Kemarin saya mengundang Into, Insana. Ya, hadir, Into Bu. ada suaranya? Ya, hadir, Bu. Iya. Deninta? Hadir, Bu. Nur Afni? Hadir, Bu. Rizka? Rizka. Hadir. Mungkin lagi Ya, di kamar mandi, Bu. Oh iya ya. Kamar mandi? Kau bawa HP ke kamar mandi? Terus apa ya? Ari ya? Ari ada? Ari? Hadir, Bu. Ya. Saya kira lengkap semua ya. Oke, untuk kegiatan hari ini konseling kelompok, mungkin kalian masih asing ya untuk kegiatan konseling kelompok ini karena memang suasananya daring, apalagi mungkin guru bimbingan dan konseling kan memang jarang masuk ke kelas ya. Untuk kegiatan konseling kelompok ini yaitu dalam hal ini saya dan kalian akan membahas tentang masalah-masalah pribadi yang mungkin menghambat pribadi kalian, sosial, belajar, dan karir. Untuk hal ini tentang terkait bidang sosial ya yang menghambat kalian. Pertama kemarin saya bilang kalian pernah mengisi tentang sangat malu berbicara di depan umum. Karena saya melihat kalian banyak memilih permasalahan-permasalahan, makanya saya undang kalian untuk kegiatan konseling kelompok ini. Nah, untuk tujuannya ini di sini untuk pengentasan masalah kalian yang tadinya malu berbicara, harapannya kan bisa berani berbicara di depan umum. Kemudian pengembangan terkait permasalahan yang kalian alami begitu terkait malu berbicara di depan umum itu. Nah, untuk pelaksanaannya di sini ada asas ya. Asas meliputi asas kerahasiaan. Jadi harapan saya yang saya panggil untuk kegiatan konseling kelompok ini bisa menjaga rahasianya teman-teman yang punya permasalahan gitu ya. Jadi ada asas kerahasiaan. Ya silakan Nak Nurafni. Kemudian kesukarelaan. Jadi di sini kalian secara sukarela untuk ikut berpartisipasi dalam konseling kelompok ini dan harapan saya ya kalian mau untuk berbagi begitu.
Nah, selain kesukarelaan ada keterbukaan. Jadi di sini saya mohon untuk ya terbuka begitu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Sampaikan saja ke permasalahan yang kalian hadapi di dalam kelompok ini. Dan harapan saya tadi masing-masing menjaga kerahasiaannya. Kemudian kekinian, artinya dalam permasalahan ini masalah-masalah yang benar-benar yang sedang kalian hadapi. Kenapa kalian malu berbicara depan umum? Mungkin ada masalah apa? Sampaikan saja di dalam konseling kelompok ini. Kemudian ada asas kenormatifan, artinya dalam konseling kelompok ini mohon untuk menjaga tata sopan santun begitu ya, tata bicaranya, tata keramanya begitu, penyampaiannya harus secara santun seperti itu. Tadi jadi udah kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian dan kenormatifan. Mungkin bisa dimengerti ya? Ya Bu, bisa Bu. Ya, Mengerti, Bu. iya, bagus. Ya, Bu. Nah, dalam kegiatan konseling ini nanti akan ada sosiodrama. Sosiodrama itu terkait nanti ada bermain peran, begitu saya minta 3 orang nanti akan bermain peran dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, apakah bisa dimulai? Siap? Nah, itu sudah siap? Siap. Ya. Siap, Bu. Baik. Nah, Ari juga siap ya? Nah, Ari ada 2 device ya. Selanjutnya mungkin faktor-faktor penyebabnya. Saya mau kalian masing-masing untuk menyampaikan faktor-faktor penyebab kenapa kalian malu berbicara depan umum. Mungkin dari Rizka, mungkin ya, kalau di layar saya ini, oh Rizka tiba-tiba keluar. Yang enggak, yang lain aja. Nur Afni, dari sebelah kanan saya ada Nur Afni di sini, silakan untuk menyampaikan Nur Afni terkait kenapa sih kamu malu berbicara di depan umum begitu. Ya Bu, jadi saya itu malu Bu berbicara di depan umum. Saya juga tidak tahu kenapa kalau sudah berdiri di depan itu Bu, rasanya kaki saya lemes dan mulut saya susah, terasa kaku Bu, seperti yang di bawah itu serasa mau serasa mau menerkam seperti itu. Mungkin kecemasannya terlalu tinggi atau apalah begitu Bu. Saya juga nanti minta ini Bu masukannya. Apa tadi terkait serasa mau menerkam, apa itu yang mungkin bisa diulangi? Nah, nanti ya Bu, seperti orang-orang yang di bawah itu Bu, seperti apa ya, kayak menakutkan semua terasa Bu, begitu. Jadi maksud Nur Afni ini ketika di depan umum, Nur Afni merasa orang lain itu seperti mau ibaratnya menerkam itu ya, mungkin nakutin gitu ya, mungkin menakuti ya, Nur Bu. Afni gitu ya. Ya Bu. Gitu, oke. Jadi ngerasa lemas gitu ya tadi ya, lemas ketika di depan umum, kemudian tadi merasa takut begitu ya. Ya Bu. Ya, terima kasih Nur Afni. Mungkin sekarang Nak Dedinta mungkin bisa menyampaikan terkait permasalahannya, kenapa malu berbicara di depan umum? Ya Bu, saya malu soalnya kalau mau maju ke depan itu biasanya saya keringat dingin Bu. Jadi keringat saya itu keluar, terus apa ya namanya ya Bu, istilahnya itu ya, demam panggung atau gimana ya Bu, pokoknya. Terus saya melihat orang-orang itu seperti nanti saya salah kalau mau menyampaikan pendapat saya, itu Bu. Oh begitu ya, jadi merasa keringat dingin gitu ya, Nak Denita ya. Oh Nak Into, sebentar Nak Into ya. Nak Denita udah keringat dingin, demam panggung, takut salah, ada lagi? Sudah Bu, sepertinya itu saja. Sudah, iya. Ya boleh Nak Into sekarang, bagaimana Nak Into? Baik Bu, ya memang saya juga pernah mengalami itu Bu.
takut berbicara di depan orang banyak, depan umum, apalagi kalau di panggung. Jadi terasa apa namanya, kalau saya merasa kenapa saya takut itu karena saya merasa kalau salah nanti diejek, akan diomelin. Nah, jadi sehingga perasaan itu yang menghantui saya sehingga saya tidak berani berbicara di depan umum, Bu. Gitu ya. Baik, ada lagi Into? Ya faktor yang lain awalnya sih saya sering ya, saya diajak teman-teman untuk mengejek teman yang tampil di depan kelas. Mulai dari situ, Bu. Oh gitu. Mulai dari situ sehingga ketika saya tampil perasaan itu kan, waduh, jangan-jangan seperti kami kemarin ini, nanti kalau ada yang salah kan diejek seperti yang kami lakukan sama kawan yang kemarin. Waktu salah berbicara kami ejek, dia akan tertawain. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Into. Baik. Jadi tadi kata Into, dia ngerasa ketika salah nanti takut diejek karena dia juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi pernah mengejek temannya yang maju ke depan. Mungkin itu sudah, tadi ada 3 orang, mungkin masih ada lagi. Nah, Insana bisa menyampaikan terkait faktor kenapa malu berbicara di depan umum? Oh ya, kalau saya itu ya Bu, saya minta maaf dulu, yang ngejek Into itu saya Bu, minta maaf ya Into ya. Oh, begitu. Iya, siap Bang. Kalau saya itu Bu, kalau tampil itu tidak apa namanya, saya sudah menyusun kata-kata, tetapi di panggung itu selalu grogi mau ngomong apa, Bu. Saya tidak merasa demam panggung ataupun berkeringat, tapi sampai di panggung itu kata-kata yang saya susun tidak tersampaikan dengan baik. Makanya tuh saya malas, Bu, tampil ke depan tuh. Itu, Bu, saya. Jadi Insana sudah menyiapkan segala sesuatu yang mau ditampilkan, ya, namun tidak keluar gitu ya, yang mau disampaikannya itu. Iya, Bu. Baik. Kemudian Rizka ini belum menyampaikan. Coba Rizka, kenapa malu berbicara di umum? Ari dulu ya. Ya silakan Ari dulu. Ari. Angkat tangan ini Ari. Saya seperti tidak mendengar apa-apa ya. Ada yang mendengar suara Ari? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tidak, Bu. Dengarkan. Nggak ada. Headsetnya masalah tuh, Bu. Mungkin nanti aja Rizka dulu aja ya, Rizka ya. Ari suara belum ada. Ya Bu, sama seperti teman yang lain Bu, ketika bicara di depan ada kayak perasaan deg-degan gitu ya Bu ya, nervous, takut apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai, jadi makanya nanti kalau saya tampil takutnya diejek sama teman gitu Bu, jadi sebelum tampil sudah takut duluan gitu. Baik, terima kasih Rizka. Ada lagi udah cukup? Cukup ya. Baik, dari kelima teman kalian tadi, Ari udah siap belum ya, Ari? Sudah Bu, sudah. Terdengar, ya, Bu. Silakan Ari. Udah terdengar. Iya, Ari, Bu. permasalahannya apa, penyebabnya kenapa malu berbicara teman umum? Iya, itu penyebabnya dari dulu Bu, pas waktu kecil sampai sekarang itu sudah berlanjut sampai sekarang Bu. Dari waktu kecil saya pernah diketawain sama orang-orang Bu, pas waktu saya itu malu nggak tahu itu suara saya jelek atau gimana, ikut audisi nyanyi itu Bu. Dari sekarang itu kalau saya ke panggung ataupun bersama orang-orang banyak itu kayaknya malu gitu Bu. Ya. Sudah cukup, Ari? Ya, terima kasih Ari. Tadi Ari menyampaikan pernah diketawain ya sama temannya ketika tampil di depan umum.
Nah, dari keenam faktor ini, mungkin ada yang bisa sih kita tentukan salah satu topik untuk kita bahas dalam kegiatan ini. Ada yang mau berpendapat? Maksudnya Bu? Nggak ada ya? Dari keenam permasalahan tadi yang disebabkan masing-masing, kira-kira faktor penyebab apa yang mau kita angkat untuk kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok? Kalau dari saya sama kakak Deninta aja Bu, masalah yang dialami karena bukan hanya hal biasa, dia keringat dingin di panggung Bu. Ya. Baik. Sebenarnya sama sih ya permasalahannya itu. Nanti mungkin Nak Deninta yang bisa menceritakan lebih terkait permasalahannya. Kemudian tadi Nak Nur Afni sepertinya tadi mengangkat tangan. Iya Bu. Jadi ya, silakan. Saya mengusulkan masalah saya sendiri Bu, karena maksudnya sudah berapa lama saya tidak tampil di depan umum karena itu tadi Bu, ketakutan dan kecemasan saya itu Bu. Terus Nak Nur Afni, dampaknya apa? Udah lama tidak tampil depan umum, dampaknya mungkin yang dirasakan sekarang? Ya begitu Bu, kalau mengajar ya hanya belajar hanya duduk diam di belakang Bu, seperti itu. Tidak aktif dalam belajar. Tidak bertanya ya, kalau guru menerangkan tidak bertanya ke guru tidak bertanya saat pembelajaran begitu? Jarang Bu juga. Oh baik, Nur Afni. Ya, baik. Nah, dari permasalahan tadi yang disampaikan, Nak Deninta ada yang mau disampaikan? Iya Bu, kalau saya juga dampaknya karena keringat dingin itu saya jadi menghindari keramaian seperti itu Bu, biar saya juga tidak ditunjuk. Baik, dari permasalahan gimana? Masih ada yang mau disampaikan Nak Deninta? Ya, tapi sepertinya masalahnya Nur Afni itu juga berat sekali Bu itu Bu ya. Soalnya lama kan dia tidak pernah mengutarakan pendapatnya, benar-benar nggak berani gitu Bu. Baik, terima kasih Nak Deninta. Ya. Ya, baik. Nah, terima kasih Nak Insana. Tadi Nak Nur Afni kita akan bahas ya terkait karena dia tadi malu berbicaranya itu bisa menyebabkannya tadi itu hampir sama dengan Nak Deninta tadi yang demam panggung. Cuman Nak Nur Afni gara-gara malu itu jadi nggak aktif dalam pembelajaran. Berarti kan itu sebuah dampak ya, dampak dari belajarnya itu, jadi dia nggak aktif. Nah seperti itu. Terkait permasalahan ini mungkin saya ingin ada yang memerankan sosiodrama 3 orang. Dalam peran ini sih 2 laki-laki sama 1 perempuan. Nah mungkin ada yang bisa membantu saya untuk bermain peran untuk kita bahas lebih mendalam terkait permasalahan ini. Bisa ya Pak. Ya silakan Ari, kemudian Ari, ada lagi Into. Berarti 1 lagi perempuan, siapa ya? Ari, Into, 1 lagi perempuan. Ada yang bisa menjadi dalam tokoh sosiodrama kali ini? Mungkin Nak Nur Afni ya, biar lebih kita membahas tentang permasalahan ini, Nak Nur Afni dampaknya lebih kelihatan gitu ya. Mungkin Nak Nur Afni bisa menjadi salah satu tokohnya lagi ya. Tapi saya takut Bu, nanti nggak bisa ini, takut salah nanti Bu. Gitu. Bisa, dalam konseling bisa kok. Nah itu udah disemangatin sama Nak Insana itu. Jadi dalam konseling ini kita berusaha untuk memecahkan permasalahan kita. Bagaimana kita bisa tema dalam topik kegiatan ini. Rafni bisa Bu, lingkungannya Rafni berisik ya. Ya, jadi
temanya terkait berani berbicara di depan umum. Coba Nak Nur Afni, sekarang kita belajar untuk bisa berani berbicara di depan umum. Bagaimana Nak Nur Afni? Iya Bu, saya coba ya Bu, mohon bimbingannya dan bantuan teman-teman. Ya, saya izin share screen ini, bentar ya. Naskahnya dari saya biar kalian bisa memahami. Tapi dalam teks ini kalian boleh kembangkan. Jadi ada teks, tapi kalian boleh kembangkan. Mungkin mau ditambah kata-kata. Terus di situ ada perannya Ega, Ani, sama siapa ya tadi? Sebentar ya, saya bagikan. Kecil kayaknya ini ya. Sebentar saya besarkan dulu ya. Ega, Ani, Tony. Mungkin yang jadi Ega tadi yang angkat tangan duluan Ari. Ega. Yang jadi Ega Ari ya. Kemudian yang jadi Tony itu Into. Kemudian yang jadi Ani itu Nurafni. Bisa dimengerti? Nah Into? Iya Bu. Terus, nah Ari, Ya. Ari. Iya Bu. Ya. Ya Bu. Ya. Dramanya terkait tentang mengambil keputusan bersama. Nah, silakan diperankan. Yang lain tolong disimak. Kemudian nanti mengambil intisari dari penampilan teman-teman yang memerankan peran ini ya. Saya bacakan intronya dulu tentang mengambil keputusan bersama. Seusai pulang sekolah, Ega yang diperankan oleh Ari, kemudian Tony yang diperankan oleh Into, dan Ani diperankan oleh Nur Afni pulang jalan kaki bersama. Mereka bertiga terlibat suatu pembicaraan tentang pemilihan kepengurusan kelas yang akan dilaksanakan. Silakan Nak Ari dan dimulai. Besok kita akan melakukan pemilihan pengurusan kelas. Menurut kamu, siapa yang akan terpilih menjadi ketua kelas kita selanjutnya, Ton? Ya, siapa yang banyak votingnya lah, yang banyak suaranya terpilih. Menurutmu, ketua kelas tidak harus paling cerdas di kelas ataupun yang banyak votingnya. Oh, itu maksudnya. Kayaknya seperti Eko berpotensi terpilih menjadi ketua kelas. Dia kan orangnya baik. Oh, ya, benar juga ya. Ya juga, rasa sosial kawan itu juga memang bagus. Bisa juga dia memimpin kita di kelas. Silakan Nak Nur Afni menambahkan. Ayo semangat Nak Nur Afni. Suaranya tidak ada, Amin. Masih kemut. Maaf. Ini karena grogi. Maaf Bu, maaf teman-teman. Oh iya, nggak apa-apa. Teman-teman memaklumi. Ya silakan Nak Nur Afni. Ya saya ulangi ya Bu. Ega benar, ketua kelas kita harus siswa yang paling cerdas di kelas. Yang terpenting, ketua kelas itu mampu membantu mengkondisikan kelas dengan baik. Kalau menurutku, Nita itu mampu untuk menjadi ketua kelas kita. Nah, Into? Mana saya tadi Bu? Nggak kelihatan. Ini, tetapi dia perempuan. Oh ya. Tetapi dia perempuan. Masa perempuan menjadi ketua kelas? Memangnya kalau perempuan kenapa Ton? Bukankah sekarang sudah zamannya emansipasi wanita? Selama ini dia mampu membantu guru mengkondisikan supaya tetap tenang. Iya, mampu tidaknya seseorang Ari dalam. Oh ya, si Ari. terlalu semangat.
Iya, mampu tidaknya seseorang dalam memimpin kelas sudah bukan lagi masalah gender down. Nyatanya kita memilih mantan presiden RI perempuan juga. Ya, silakan Nak Inton. Intu. Nak Intu. Suaranya kemut lagi itu yang jadi Tony, Bu. Oh iya 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 iya. Diaktifkan saja suaranya, nggak apa-apa sampai iya. selesai. Aku sanksi dengan Nita. Dia siswi yang paling galak di kelas kita. Kamu benar juga, Ton. Dia itu galak. Nanti kalau dia yang jadi ketua kelas, setiap hari kita pasti dimarahi sama Nita. Iya betul. Aku tidak mau memilih Nita. Nah, Nur Afni. Suaranya. Nah, Nur Afni yang ini. Nah, justru galak itu yang bisa tegas mengkondisikan kelas supaya tidak ramai gara-gara kalian berdua. Sudah. Lebih baik kita lihat aja besok. Siapa yang akan menjadi ketua kelas? Iya, besok kita salurkan aspirasi kita dengan memberikan suara dalam memilih pengurus-pengurus kelas. Siapapun yang akan terpilih harus mampu menerima dan bertanggung jawab karena keputusan itu sudah kita ambil bersama. Apabila kandidat yang kita pilih tidak menang, jangan saling mengejek ya. Hahaha. Ya. Dah. Kira ini udah selesai ya. Tepuk tangan buat ketiga teman kita yang sudah menampilkan. Tangannya nggak kedengeran. Baik. Terima kasih tadi yang memerankan sebagai Egan, Nak Ari bagus sekali ya, kemudian menjiwai ya. Terus Nak Into juga tadi memerankan Tony, bagus. Ada improvisasi juga, menambahkan kata-kata dalam percakapan. Kemudian Nak Nur Afni, bagaimana tadi setelah penampilan mendramakan dalam sosiodrama, bagaimana perasaannya Nak Nur Afni? Perasaannya plong Bu setelah diberi tugas dan saya merasa hebat Bu di sini. Iya, bagus kok tadi penampilannya cukup tadi bisa mengikuti gitu ya, menambahkan percakapan gitu. Mungkin teman-teman yang tadi yang menyimak, bagaimana komentarnya? Mungkin apa yang bisa dipetik dari drama tadi? Mungkin dari Deninta, silakan. Iya Bu, penampilannya teman-teman bagus semuanya Bu, berani bermain di depan umum ya, bermain peran di depan umum. Terutama Nur Afni, jadi dia lebih berani lagi Bu. Nah, terus tadi terkait perannya tadi yang ada di dalam cerita itu tadi ada sedikit yang saya petik Bu, yaitu kita tidak boleh mengejek satu sama lain Bu. Nah, jadi Kenapa? siapapun ya kita mengeluarkan pendapat atau kita mendukung siapa mungkin, nah kalah atau menang atau mungkin siapa yang terpilih itu kita nggak boleh mengejek teman kita yang lain Bu. Terima kasih. Ya, Mohon terima maaf, kasih. Nah, ya. Bagaimana? Mohon Mohon maaf kenapa? Iya, di sini hujan. jadi Iya, nggak apa-apa. Oh gitu. Baik, terima kasih Nak Deninta, bagus sekali pendapatnya ya. Jadi tadi Nak Nur Afni mungkin dan teman-teman yang punya permasalahan tadi Nak Deninta mengambil
hikmahnya dari kegiatan sosial drama tadi, artinya semua orang pasti bebas berpendapat. Mungkin tadi jangan malu ya, jangan malu untuk berpendapat karena semua orang juga bebas berpendapat. Jadi kita harus bisa ya mungkin aktif tadi untuk pengambilan keputusan, kan penting sekali dalam kegiatan kepengurusan dalam kelas. Jadi kan kita bisa memberikan suara gitu kan tadi yang seperti yang disampaikan Nak Deninta. Kemudian Nak Insana mungkin ada yang mau ditambahkan dari tanggapan Nak Deninta tadi? Nak Insana? Ya, saya setuju Bu. Memang kita tidak boleh mengejek. Dan tadi kawan-kawan tadi memerankan dengan sangat bagus Bu. Mudah-mudahan bisa terbantu tidak malu lagi berbicara di depan umum. Baik, terima kasih Nak Insana. Kemudian Nak Rizka mungkin mau menambahkan? Ariska nggak ada suara ya? Atau kesimpulan Ariska? Ariska nggak ada ini. Baik, mungkin terima kasih tadi Nak Deninta dan Nak Insana. Mungkin untuk kegiatan kali ini mungkin bisa ditambah Nak Nurafni mungkin memberikan kesimpulan tadi atas saran dari Nak Deninta dan Nak Insana. Nak Nurafni bisa diberikan kesimpulan? Iya Bu, jadi terima kasih karena sudah mempercayakan saya semua untuk memerankan peran Ani tadi di dalam drama tersebut, dan secara tidak langsung itu memberikan saya latihan untuk berbicara di depan umum, di depan teman-teman semua, dan di depan ibu guru. Saya merasa beban saya sedikit lebih teratasi seperti itu Bu, dengan adanya latihan drama ini. Dan mungkin untuk selanjutnya nanti saya kembali akan mengajukan masalah saya ini lebih mendalam supaya beban saya hilang semua Bu. Saya nanti mau membicarakannya lebih lanjut sama Ibu. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Nak Nurafni. Jadi setelah kegiatan ini, jika masih ada permasalahan yang ingin anak-anak sekalian ceritakan kepada saya sebagai guru bimbingan konseling, dipersilakan ya, kita bisa konseling individu, tatap muka. Mohon maaf, Nak Insana bisa di mute sebentar. Nah, jadi untuk kegiatan selanjutnya saya silakan tadi Nur Afni menyampaikan untuk konseling selanjutnya silakan konseling individu, kita tatap muka ataupun nanti seperti ini tatap maya atau janjian secara tatap muka juga boleh, nanti mematuhi protokol kesehatan tentunya. Jika ada yang mau dibahas untuk kegiatan selanjutnya yaitu konseling individu mungkin seperti itu ya. Baik itu mungkin ini bisa ditutup. Tadi Nak Insana yang memimpin doa ya, mungkin sekarang Nak Ari, silakan Nak Ari pimpin doa. Ya, sebelum kegiatan kita tutup, semoga kegiatan kita dapat bermanfaat bagi kita dan di kehidupan masyarakat sendiri. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Aris. Baik, terima kasih anak-anak sekalian atas kehadirannya. Tadi yang seperti saya sampaikan, tolong jaga kerahasiaan ini. Kemudian silakan kalian kembali beraktivitas untuk belajar pelajaran selanjutnya. Baik, dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.